bisnis, nak buka niaga, yakin sama Allah bahwa niaga kita akan berjaya, niaga kita akan bagus kalau kita yakin sama Allah. Amanna yang pertama. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Yang kedua, faghfir lana dzunubana. Yang kedua, faghfir lana dzunubana. Kunci sukses bagi seorang bisnismen, peniaga, ya apa? Yang nomor dua adalah faghfir lana dzunubana, minta ampun atas dosa-dosa. Allah tidak akan mengabulkan doa kita kalau kita masih punya dosa yang belum kita taubatkan. Kadang-kadang Ustaz sholat berjamaah terus-terusan Ustaz. Bahkan yang namanya mendengarkan tazkirah Ustaz, hari-hari Ustaz di sini ada tazkirah, akak dengarkan Ustaz. Tapi kenapa doa akak tak pernah dikabulkan? Bapaknya ahli jemaah Ustaz, akak sendiri Ustaz ahli hari-hari dengarkan ceramahan, bahkan sholat berjamaah terus. Anak degil-degil Ustaz tak pernah dikabulkan. Mungkin ada dosa kita yang belum kita tobatkan. Faghfir lana dzunubana. Kadang-kadang dosa besar itu yang terasa, tetapi dosa yang banyak itu yang tidak terasa. Dosa yang tidak terasa yang banyak, Pak. Maka dari itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, perbanyaklah kita apa? Nanti di belakang ada di photostat. Kalau kita mau berdoa minta sesuatu supaya cepat dikabulkan, yang pertama apa? Memperbanyak baca istighfar. Imam ketika lepas sholat apa yang dibaca dulu? Istighfar. Kita mau minta doa, minta sesuatu sama Allah, yang pertama yang mesti kita baca istighfar, syahadat, sholawat, kemudian Al-Fatihah 4 dulu. Istighfar, syahadat, sholawat, Al-Fatihah. Yang nomor 5-nya apa? Tujuan kita. Kalau misalkan istighfarnya, contoh misalkan nak dapat jodoh, istighfarnya 1111 kali. Wih, banyak sangat Ustaz. Kita kan kira-kira ya, kalau sama Allah banyak. Ustaz boleh 999 kali? Boleh. Ustaz kalau 333 kali boleh? Boleh. Ustaz kalau 99 seperti Asmaul Husna boleh? Boleh. Udah mulai turun nih. Ustaz kalau 33 Ustaz boleh. Udah mulai turun. Dari 1111 turun 33. Ustaz kalau 9 kali boleh? Boleh. Aku bagi 111, minta lagi 9. Ustaz kalau 7 Ustaz boleh. Kalau 3 boleh. Kalau tak baca goblok namanya. Kita kan kira-kira. Coba yang namanya baca istighfar lebih banyak itu lebih bagus. Tetapi kadang-kadang susahnya minta ampun. Istighfar, syahadat, sholawat, Al-Fatihah. Kemudian yang kelimanya sebutkan tujuan kita, Pak. Minta doa sama Allah, ya Allah berikan saya jodoh, ya Allah, terus ya Allah berikan. Untuk orang yang belum nikah, sebutkan namanya. Ya Allah semoga Siti Nur Alija mencintai saya. Insya Allah tidak akan. Ya, yang belum nikah nih, yang belum nikah, sebutkan istighfar, syahadat, sholawat, Al-Fatihah, sebutkan namanya. Semoga ya Allah ya Robbi, ini merupakan jodoh saya ya Allah. Minta ampun sama Allah. Nak buka usaha, bukan usaha, niaga, nak buka bisnis, kita mesti banyak-banyak minta ampunan sama Allah. Coba beginilah yang nyatanya. Kita nak buka kedai depan rumah kita, banyak dosa sama jiran kita. Apakah jiran kita akan ramai masuk ke kedai kita? Tidak akan. Ustadz punya dosa sama Tuan Haji misalkan, nah pinjam duit, akan dibagi? Tidak akan. Kadang-kadang kita nak pinjam duit malu, nak berjumpa malu. Tetapi kalau kita minta maaf dulu atas kesalahan kita, insya Allah akan dibagi kalau dia punya uang. Berarti yang nomor 2 sama Allah juga sama, Pak. Kalau kita mau dikabulkan doa, bukan doanya yang salah, tetapi mungkin ada salah satu di antara kita, dosa-dosa kita belum ditobatkan kepada Allah. Faghfir lana dzunubana. Yang ketiga, jam yang betul yang itu ya, Bang. Itu ya, betul. Tak cepat laju ya, dari tadi segitu aja ya. Kalau boleh cepat.
Yang ketiga, waqina adzabannar. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana waqina adzabannar. Yang nomor tiga, kunci sukses bisnismen, waqina adzabannar. Jauhi daripada api neraka. Maksudnya laksanakan dulu tuh yang namanya tugas kewajiban utama, jauhi daripada maksiat. Buka kedai baru. Biasanya kita nih di Indonesia kalau buka kedai, jemput ustad, udah yatim dijemput, bagi sedekah, berdoa. Sudah kedai berjalan, laku keras, alhamdulillah banyak rezekinya, lupa sama ustad. Kalau boleh terus continue. Pertama sebelum buka jemput ustad, kemudian sedekah, terus sedekah. Kalau sudah berjalan mesti begitu. Waqina adzabannar, jauhi daripada api neraka, maksudnya kita melaksanakan kewajiban kita. Contoh, ada yang datang sama ustaz, tuan, dia itu mau minta rizki yang lebih. Maksudnya begini, kebetulan dia kawan ustaz. Ustaz, saya itu punya pendapatan kalau diringgitkan itu 1.000 ustaz, tetapi saya itu kan degree ustaz, sarjana. Boleh nggak ada doanya supaya sholat rezeki saya bertambah ustaz? Mudah bang. Bagaimana ustaz? Ustaz sebelum bagi wirid, sebelum bagi doa, ustaz tanya dulu, sholatnya sudah pas belum? Pas bagaimana, macam mana ustaz? Sholatnya sudah pas belum? Maaf ya, bukan pas Malaysia, pas Indonesia. Maaf, untung yang datang orang Indonesia. Sholatnya sudah pas belum? Pas macam mana ustaz? Ya pas. Pas itu apakah zuhurnya sudah pas zuhur, asarnya sudah pas asar, isanya sudah pas isya? Maksud pas itu apa? Begini pak, ini tutup. Uish, kok jatuh? Ini tutup. Nih, ini pas namanya. Nih, oh tak ada tutup. Kita ibadah dengan istri kita malam Jumat, dengan istri kita, dengan orang rumah kita, pas. Kalau ibadah malam Jumat dengan jiran kita, itu kurang pas. Betul? Bukan PKR, bukan UMNO. Ustaz tanya, sholatnya sudah pas belum? Ustaz, alhamdulillah ustaz, belum. Kalau belum pas sholatnya, pulang dulu dah. Sholat dulu yang betul. Jangan minta dulu, minta gaji naik, pendapatan naik. Sholat dulu. Untung yang bertanyanya orang Indonesia. Coba kalau yang bertanya orang Malaysia. Orang datang ke rumah ustaz, ke Mahat. Ustaz, minta rezeki ustaz, maaf, minta doa ustaz. Untuk apa? Supaya pendapatan saya lebih ustaz. Ustaz tanya, sholatnya sudah pas belum? Belum ustaz, aku PKR. Wah, bahaya. Apalagi, belum ustaz, aku UMNO. Wah. Kalau di Indonesia banyak parti, sampai 33. Di sini cuma sedikit. Jadi kita milihnya sedikit ya. Tapi maaf, ustaz bukan politik.